Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari di dalam minggu yang kedua ini, dalam bulan misi, kita akan belajar bagian firman Tuhan dalam satu tema, saudaraku, berita yang baik. It's good news. Saudaraku, kita akan baca bagian firman Tuhan, biar ini memotivasi kita bahwa kita sesungguhnya sudah menerima kabar baik itu, dan kini saatnya di dalam kehidupan kita akan menyampaikan kabar baik Injil itu. Mari saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Walaupun kalau di warta Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima melalui handphone Bapak Ibu itu mulai ayat 3 dan 4 ya saudaraku ya. Tapi hari ini saya ingin membaca buat kita sekalian ayat 1 sampai ayat 4. Silakan Bapak Ibu memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudaraku, dalam bagian ini kita diingatkan atau kita membaca bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan tentang berita yang sudah pernah disampaikan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Tentang apa? Tentang Injil. Artinya apa saudaraku? Artinya Injil menjadi sesuatu yang menjadi fokus daripada Rasul Paulus untuk bisa disampaikan berkali-kali dan terus-menerus kepada jemaat Tuhan. Dan ketika kita memasuki bulan Oktober, tentu saja bukan hanya bulan Oktober saudaraku, setiap hari, setiap saat mari kita mengingatkan diri kita akan Injil yang menyelamatkan itu. Ayat yang kedua dikatakan demikian, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu aku diselamatkan. Mari ini kita ingat terus menerus dalam kehidupan kita. Karena saya percaya saudaraku ketika kita mengingat Injil itu, ketika kita mengingat kabar keselamatan itu, Injil yang menyelamatkan saya itu, maka saya akan dibuat untuk memiliki kekuatan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Di bagian yang lain firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dalam situasi apapun, ketika aku mengingat Injil, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadaku, demikian pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, untuk selalu mengingat Injil yang adalah sumber keselamatan itu. Saya percaya saudaraku itu akan memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan di Korintus, dan juga jemaat-jemaat Tuhan sepanjang masa kehidupan kita. Sepanjang abad yang masih Tuhan izinkan lewat di tengah-tengah dunia ini. Sebab, ayat 2 saudaraku, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kita ngomong amit-amit lah, jangan jadi bagian saya yang itu gitu ya. Artinya apa? Artinya tetap teguh berdiri dalam Injil. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kita alami, jangan tergoyahkan. Kalau kita tidak mau menjadi sia-sia dalam percaya kita kepada Tuhan. Tetap pegang sampai akhir hidup kita. Tetap pegang sampai masa Tuhan memanggil kita. Banyak kesulitan. Banyak penyakit. Banyak orang-orang percaya yang mengalami sakit dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi ketika dia tetap berpegang teguh kepada Injil itu, tidak pernah digoyahkan oleh berbagai situasi. Dia tetap percaya setia kepada Tuhan. Maka betul-betul keselamatan itu kemudian dinikmati dengan sukacita. Ayat 3. Sebab yang sangat penting, sekali lagi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku, ini Injil yang disampaikan. Dari sekian banyak berita, dari sekian banyak cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang dicatat di dalam keempat Injil, saudaraku, kalau kita memperhatikan, maka porsi yang terbesar itu adalah hal yang menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Injil itu apa? Injil itu berita tentang kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa saya. Tetapi dia tidak berhenti pada kematiannya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, baik kalau kita menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus, itu luar biasa. Ketika kita di dalam kehidupan kita menceritakan tentang pengalaman kita ditolong, waduh Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk saya, aku mengalami seperti ini, aku ditolong dan lain sebagainya seperti ini. Baik, bagus. Tetapi itu belum Injil. Itu belum mengabarkan Injil, itu belum mengabarkan good news. Injil yang merupakan kabar sukacita itu, kabar yang memberikan keselamatan itu harus sampai menceritakan hal yang sangat penting yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Harus sampai cerita sana. Saudaraku, ketika kita memahami tentang good news, maka hal yang berdampingan dengan good news itu adalah berkaitan dengan bad news. Artinya begini saudaraku, suatu berita tidak dipandang sebagai yang baik kalau dia tidak mengerti berita yang buruk. Satu kali saudaraku, waktu saya baru masuk di Tiranus, saudaraku, di Tiranus itu ada mata kuliah yang namanya penginjilan anak. Jadi dalam pelajaran penginjilan anak itu kami diajarkan, dan itu baru tahu karena saya latar belakangnya dari gereja GKJW ya, dari GKJW. Jadi baru tahu, oh anak kecil bisa diinjili toh, begitu. Kita bisa memberitakan Injil kepada anak kecil umur 5 tahun dan mereka bisa mengerti, bisa menerima tentang Yesus Kristus, dan harus diinjili itu anak kecil. Saya baru tahu di Tiranus. Dan memang pelajaran itu kemudian dipraktekkan. Prakteknya seperti apa saudaraku? Kita datang ke gereja-gereja yang kami kenal begitu ya. Kemudian anak sekolah minggu setelah menyelesaikan pelajaran begitu, kita menginjili kepada anak sekolah minggu menggunakan buku tanpa kata. Saatnya lah praktek. Saya ingat saya prakteknya di TKI saudaraku ya, mempraktekkan, mau belajar praktek untuk menginjili anak kecil. Itu pertama kali saya menginjili anak kecil. Saya masih ingat nama anak itu Vian. Apakah ada di antara kita? Sekian tahun lalu. Tahun 19 sekian lah, 2009. Oh, enggak. Udah lama. Pasti udah kuliah tuh anak itu ya. Apa yang dimasalah saudaraku? Ketika saya mulai menceritakan, maka masuklah cerita tentang dosa. Kan begitu ya? Ada lembar warnanya hitam gitu ya kalau di buku tanpa kata. Ketika masuk lembar dosa, menjelaskan tentang dosa, bahwa semua manusia telah berdosa, saudaraku, apa yang menjadi jawaban Vian yang tidak terduga oleh saya, saudaraku? Dia menjawab, enggak, saya anak baik. Kamu pernah dimarahin papamu enggak? Enggak, saya anak baik. Saya bingung, mungkin kalau papa enggak, mama kali. Kamu pernah dimarahin mamamu enggak? Maksud saya kalau iya pernah, ya karena apa ini? Baru masuk ke dosa gitu saudaraku ya. Si Vian saudaraku, anak kecil mengatakan, enggak, saya anak baik. Dan kemudian saya bingung ini mau dilanjutkan dan tidak mungkin dilanjutkan. Karena ketika orang mengatakan bahwa aku baik, dia tidak memerlukan Injil. Ketika orang mengatakan aku lebih baik atau aku sudah baik, maka kabar Injil yang adalah kabar sukacita itu, yang adalah berita baik itu bukan lagi menjadi berita baik. Kenapa? Karena dia merasa baik. Aku tidak memerlukan berita baik lagi. Akhirnya saya hentikan, saya melanjutkan, tapi tidak melanjutkan penginjilan saudaraku. Saya melanjutkan tentang cerita tentang Tuhan Yesus dan menceritakan tentang sekolah minggu yang pernah didengarkan dia cerita apa. Tidak bisa dilanjutkan penginjilan yang seperti itu. Harus mengerti dulu, aku mengalami berita buruk apa.
Apa yang terjadi buruk atas hidupku sehingga aku membutuhkan berita yang baik? Seburuk apa aku memahami hidupku, aku memahami keburukanku, maka aku baru ngerti bahwa ini betul-betul berita baik. Karena itu saudaraku, hari ini saya mengajak kita untuk melihat dulu yang bad news-nya dulu begitu ya. Apa yang menjadi berita buruk? Sehingga kita mengatakan bahwa Anda memerlukan, dunia ini memerlukan. Saya sudah mendapatkan, saya sudah mengalaminya. Dan ternyata saudaraku, berita buruk ini berita bagi dunia, cerita dunia begitu ya, dialami secara universal oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Apa itu? Saya menyebutnya sebagai problem terbesar di dunia ini dan ketakutan terbesar di dunia ini. Apakah masalah terbesar di dunia ini adalah corona? Apakah yang memberikan ketakutan terbesar di dunia ini adalah corona? Ya, corona memang memberikan ketakutan. Ya, corona memang problem, masalah yang besar. Tetapi itu bukan yang terbesar. Corona memang menakutkan, saudaraku. Bahkan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pun yang tidak takut mati, tetapi minta kepada Tuhan. Saya pun juga begitu. Tuhan jangan karena corona dong, begitu ya. Kenapa? Artinya apa? Artinya saat ini saudaraku, corona menjadi permasalahan di seluruh dunia ini. Dan ketika menjadi permasalahan di seluruh dunia ini, corona juga memberikan rasa takut kepada dunia ini. Semua manusia mengalaminya. Semua manusia mengalami ketakutan terhadap corona ini. Apa masalah terbesar di dunia ini? Apakah ekonomi? Ya, tentu ekonomi memberikan masalah. Apakah permasalahan terbesar dan memberikan dampak ketakutan yang besar di dunia ini? Mungkin dulu pernah kita mendengarkan ya global warming ya. Pemanasan global itu menakutkan dunia. Itu menakutkan? Ya, menakutkan. Tetapi saudaraku, itu bukan masalah terbesar bagi dunia. Dan itu juga bukan ketakutan terbesar dari umat manusia. Tidak punya uang, masalah? Masalah dong Pak Mus. Mau bayar ini gimana? Mau makan gimana? Mau bayar tunggakan bagaimana? Masalah dong. Tapi sekali lagi, itu bukan masalah terbesar. Kalau demikian apa saudaraku masalah terbesar kita? Kalau begitu apa masalah terbesar bagi dunia ini dan juga bagi persoalan hidup kita? Dan apakah itu sudah terselesaikan atau belum? Saudaraku, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam dunia ini memberitahukan kepada kita bahwa permasalahan terbesar dari dunia ini, permasalahan terbesar dari umat manusia ini adalah dosa. DOSA. Dosa menjadi permasalahan yang terbesar umat manusia. Karena dosa memutuskan hubungan saya dengan pencipta. Dosa memisahkan saya dengan pribadi yang mengasihi saya, dengan pribadi Allah sendiri. Itu sesuatu masalah yang terbesar. Dan masalahnya saudara menjadi masalah lagi bahwa aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saudaraku, corona begitu besar masalahnya, iya besar. Tetapi bukan terbesar. Karena masih bisa dicari permasalahan, diobati dan lain sebagainya. Walaupun memang banyak yang meninggal, iya. Tetapi dicari. Dan banyak peneliti-peneliti yang mulai meneliti obat-obatan dan lain sebagainya. Masih bisa dicari penyelesaiannya. Tetapi dosa. Ini masalah terbesar dan menjadi masalah lagi bahwa aku manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Adakah manusia yang menyadari hal seperti itu? Dan kalau ada, saya percaya salah berapa nih? 150? Salah satunya adalah saya. Salah satunya adalah Anda. Yang menyadari bahwa aku memiliki masalah yang terbesar dalam kehidupanku. Aku memiliki masalah dosa di hadapan Allah. Dan aku tahu aku tidak mungkin menyelesaikan masalah itu kepada Allah. Tetapi luar biasa saudaraku.
Masalah yang terbesar yang aku hadapi, masalah yang terbesar yang dihadapi oleh dunia ini, yang dihadapi oleh manusia ini, sudah diselesaikan. Wow, bukankah itu kabar? Bukankah itu good news? Very, very good news? Bisa enggak dikatakan gitu ya? Sungguh-sungguh kabar sukacita. Dan yang berikutnya adalah ketakutan, saudaraku. Apa ketakutan terbesar di dunia ini? Kematian. Bukan kematian fisik, saudaraku ya. Kematian fisik mati, selesai, udah. Tetapi kematian yang memisahkan manusia dari Allah selama-lamanya. Itu ketakutan yang mengerikan, itu ketakutan yang begitu mengerikan. Maut. Saudaraku, inilah berita terburuk bagi umat manusia. Inilah berita yang terburuk bagi umat manusia. Masalah dosa dan juga ketakutan akan kematian. Ketakutan akan maut. Ketakutan akan penghukuman Allah, terpisah dari kasih Allah selama-lamanya. Saudaraku, mari hari ini kita diingatkan tentang peristiwa ini. Dulu aku siapa? Rasul Paulus mengatakan, dulu aku adalah kegelapan. Tetapi oleh anugerah Allah, ketika aku tahu aku berada dalam kegelapan yang paling gelap, maka ketika anugerah itu muncul, kita akan bisa melihat betapa besar anugerah Allah itu. Ketika kita mengerti betapa besarnya, betapa mengerikannya ketakutanku, permasalahanku berkaitan dengan hubunganku dengan Tuhan, maka ketika ada berita yang menyelesaikan tentang itu, betapa sukacitanya berita itu. Jadi kemarin kita mengingat, dulu aku siapa? Tapi sekarang di dalam Yesus Kristus, aku adalah orang-orang yang sudah menerima good news. Berita ini berita yang menyelesaikan problem terbesar manusia, yaitu dosa. Berita ini berita yang menyelesaikan problem atau menyelesaikan ketakutan terbesar daripada manusia. Kan di sana ada cerita kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus menyelesaikan dosa-dosa saya. Di ayat yang ketiga tadi, saudaraku. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati menyelesaikan problem terbesar saya. Dan kebangkitannya menjadi kabar yang baik. Oleh karena apa? Kebangkitannya menyelesaikan ketakutan manusia akan kematian. Kebangkitannya menyelesaikan, memberikan pengharapan bahwa aku memang akan mati, tetapi aku tidak akan mati selama-lamanya. Tubuhku memang akan dimakamkan, akan dimakan cacing, akan hancur. Tetapi rohku akan dibangkitkan bersama-sama dengan Allah, akan ada bersama-sama dengan Allah, tidak akan mengalami kematian kekal. Saudaraku, ini berita yang terbaik, yang paling baik. Ketika kita menyadari, kita mengerti bahwa bad news sebetulnya sudah diatasi oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Hari ini kita diingatkan tentang situasi kita yang pernah kita alami. Tetapi kemudian kita menerima kabar sukacita itu, berita kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kematian untuk menanggung dosa-dosa saya, dan kebangkitannya yang mengalahkan maut itu, menjadikan kita mengerti, aku pun akan dibawa oleh Tuhan untuk melewati lembah kematian itu. Dan menikmati sukacita di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Saudaraku, menjadi masalah bagi kita, menjadi perenungan bagi kita. Kalau itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan diam saja?
kita yang sudah mendapatkan kabar baik, kita sudah mengalami kabar baik, apakah kita akan diam membiarkan kabar baik itu untuk diri kita? Oh tidak. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Aneh sekali saudaraku, kalau orang mengalami sukacita atau memiliki kabar baik, menerima kabar yang buruk pun saudaraku sekarang udah langsung di-share-kan, bukan? Pengennya kok yang pertama menyampaikan begitu ya. Walaupun kabar buruk loh ya. Demo di sana, ada kebakaran di sana, wah difoto ceklak, langsung di-share. Kabar buruk saja orang sekarang segera nge-share. Hari ini kita diingatkan. Aku sudah menerima kabar baik itu. Aku sudah mengalami kabar baik itu. Aku sudah dilepaskan dari dosa-dosaku. Aku sudah dibebaskan dari rasa takutanku akan kematian. Dan kini aku mengingat bahwa kabar sukacita itu, bahwa good news itu bukan plat hitam saudaraku. Plat hitam itu untuk sendiri maksudnya gitu ya. Good news itu bukan plat hitam. Untuk diriku, untuk sendiri. Enggak, harus disampaikan. Saudaraku, kalau kita mengingat peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9, nanti silakan baca di rumah, Bilangan 1 ayat 4-9, saudaraku. Di sana diceritakan apa? Diceritakan umat Tuhan yang bersama-sama dengan Musa, marah-marah kepada Musa. Dan itu artinya juga marah kepada Tuhan. Sampai mereka mengatakan bahwa aku muak dengan makanan ini. Ini kurang ajar sekali ya. Tiap hari dikasih makan mana, tiap hari dikasih makan mana, dia bilang muak. Harusnya yang muak itu Tuhan ya. Ini bangsa ini kurang ajar. Muak aku dengan kalian. Tetapi saudaraku, kalau kita membaca dalam Bilangan itu dikatakan bahwa kami sudah muak kepada roti itu, kepada mana itu. Di sini nggak ada roti yang lain kah? Di sini nggak ada makanan yang lain kah? Bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Tuhan mengirimkan ular beludak. Psh. Ular beludak, magutnya tidak tanya-tanya saudaraku. Kamu orang kaya apa orang miskin? Tidak tanya. Dekat, gitu aja lah. Kamu orang berpendidikan atau bukan? Begitu dekat, kayak virus corona. Tidak tanya, ini orang kaya orang miskin, ini begitu. Ini orang yang berpendidikan atau bukan? Tidak ada yang tanya-tanya. Dan ketika mereka dipagut ular saudaraku, mereka berteriak-teriak, ayo Musa, doakan kami, supaya ini menyingkir, supaya penyakit ini menyingkir, supaya tulah ini menyingkir. Sementara racun ular itu sudah merasuki mereka, ada yang mati. Dan lalu saudaraku, perintah Tuhan kepada Musa, dirikanlah ular tembaga. Siapapun yang melihat ular tembaga itu akan selamat, akan hidup. Musa mendirikan dan mengatakan, hai umat Tuhan, hai umat Israel, engkau yang dipagut ular, pandanglah kepada ular tembaga itu. Saudaraku, seandainya Anda ada di sana dan Anda percaya, langsung melihat, cek, hore, aku sembuh, aku sehat. Apakah Anda akan diam saja? Setelah engkau selamat, mari kita bayangkan ada di sana. Setelah engkau selamat, setelah saya selamat, melihat itu ular tembaga itu, dan saya tidak mengalami kematian, apakah aku hanya diam saja? Hore, aku selamat. Bye-bye. Saya percaya tidak, saudaraku. Saya percaya Anda akan mengatakan, ayo lihat sana, aku mengalami, lihat itu. Itulah yang menyelamatkan aku mengalami sendiri. Ayo lihat sana, Kita akan ngoprak-ngoprak istilah Jawanya. Kalau perlu kepalanya diginikan kalau tidak mau, gitu kan? Tetap tidak mau, mati. Bukan salah kita, kan begitu kan? Keselamatan itu sudah engkau miliki. Keselamatan itu sudah saya miliki. Kabar baik itu sudah aku alami. Mari kita beritakan kabar baik itu. Oleh karena itu saudaraku, hidup kekristenan itu sebetulnya ada dua hal ini berkaitan dengan Injil. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang berpadanan dengan Injil, yang pertama. Tetapi yang kedua, hidup kekristenan itu adalah hidup yang berani memberitakan Injil. Karena itu saudaraku, hari ini mari saya memotivasi kita, setiap kita untuk memberitakan Injil dengan cara apapun. Dengan cara apapun, apa yang Tuhan beri keterampilan kepadaku,
Apa yang Tuhan beri keterampilan kepada Anda, pakai itu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Saudaraku, C.S. Lewis, seorang yang brilian, seorang yang hebat dalam berteologi, bukunya banyak, dikasih karunia Tuhan untuk berimajinasi yang luar biasa. Dan dari imajinasi itu, saudaraku, maka muncullah Narnia. Itu Injil. Aslan itu gambaran Tuhan Yesus Kristus. Imajinasi manusia bisa liar, bisa menyesatkan orang. Tetapi imajinasi yang Tuhan berikan kepada kita juga bisa kita pakai untuk memberitakan Injil, bukan? Dan salah satunya ini saya beri contoh saja, saudaraku ya. Promosi dikit Pak Ben ya. Memberi contoh. Ini imajinasi saya, saudaraku. Tetapi kalau Anda nanti membeli buku ini, kalau Anda membeli ya, maka di puncak daripada buku ini, saudaraku, itu akan saya temukan dengan Kristus. Saya akan bicara tentang Kristus. Dari imajinasi, dari kisah imajinasi, lalu sampai pada puncaknya, aku memberitakan Kristus. Imajinasi liar bisa liar mempengaruhi banyak orang untuk ngacau, tetapi imajinasi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bisa kita pakai untuk membawa orang kepada Kristus. Memang cerita kesana kemari, cerita ngalor ngidul, istilah cerita imajiner begitu ya, sesuai imajinasi saya, saudaraku, tetapi puncaknya kepada Kristus. Tidak percaya? Beli bukunya nanti ya. Kalau saya percayalah Pak Musalam pasti begitulah. Kalaupun Anda percaya, tetap beli saudaraku supaya kepercayaan Anda teruji begitu ya. Oh benar ya Pak Musalam. Maksud saya begini saudaraku, saya diberi karunia Tuhan untuk menulis. Maka saya tidak akan menggunakan tulisan-tulisan saya untuk menyesatkan orang. Saya menggunakan imaji saya yang Tuhan berikan kepada saya untuk apa? Untuk menyampaikan berita tentang Kristus. Kita pun juga banyak yang Tuhan karuniakan kepada kita, bukan? Apapun itu saudaraku. Mari engkau bergumul kepada Tuhan. Tuhan terima kasih engkau sudah memberikan keselamatan kepadaku. Dan kini saatnya ya Tuhan melalui hikmat-Mu tolong aku. Supaya melalui apapun yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku bisa menyampaikan berita Injil itu. Beri kreativitas kepadaku ya Tuhan. Percaya deh, Tuhan akan memberikan kreativitas yang melimpah. Yang melimpah. Kalau nggak bisa tulis buku ya jangan tulis buku. Jangan paksa tulis buku saudaraku. Pak Musalam jualan buku, iya jualan buku. Memang kenapa Pak Musalam? Ya beli saja biar tahu kenapa Pak Musalam jualan buku gitu kan. Saudaraku, saya ingin memotivasi kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari pakai, minta hikmat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan yang sudah Engkau berikan kepadaku dan Engkau memberikan banyak hal kepadaku. Kini saatnya ya Tuhan, beri hikmat kepadaku, kreativitas kepadaku untuk melalui hidupku aku bisa menyampaikan kabar keselamatan itu, untuk aku bisa menyampaikan good news dalam kehidupanku kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena dunia membutuhkan itu, dunia membutuhkan good news ini. Dan biarlah ini menyemangati kita, memberikan motivasi kepada kita, supaya kita menggunakan hidup kita berpadanan dengan Injil, dan menceritakan, memberitakan Injil, kabar kematian Yesus Kristus karena dosa-dosa saya, dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Mari saudaraku kita merenungkan, memberitakan Injil kepada diri kita sendiri, dalam pengertian bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Mari kita ingat itu terus menerus dalam kehidupan kita hari demi hari dalam perjalanan kita. Memang setiap bulan sekali kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Tetapi saudaraku mari setiap hari kita belajar memberitakan Injil itu kepada diri kita sendiri. Mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan aku. Mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menang atas maut. Yang menghancurkan, menghilangkan ketakutan kita akan kematian selama-lamanya. Mari kita mengucapkan syukur pada saat hari ini. Untuk karya keselamatan Kristus bagi setiap kita. Bapak terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan mengingatkan kami akan karya keselamatan itu bagi setiap kami.
Dan saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap hidup jemaat Tuhan, setiap hidup kami ya Tuhan, dalam berbagai-bagai cara beri hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Untuk kami memakai kehidupan kami, untuk menceritakan kabar sukacita itu, menceritakan good news itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kabar yang berasal dari Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Apapun kondisi mereka ya Tuhan, biarlah kabar sukacita di dalam keselamatan dalam Kristus itu memberikan kekuatan, semangat yang baru, sukacita senantiasa yang melimpah, sekalipun menghadapi situasi-situasi yang sulit ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Bapa, biarlah setiap jemaat Tuhan dalam kondisi saat ini justru Engkau pakai untuk menjadi berkat, menyatakan kasih Allah, menyatakan kabar baik itu. Bapak, kami mengucapkan syukur untuk hari ini. Kalau kami masuki pekan yang baru nanti ya Tuhan, mohon terus Engkau yang akan tuntun kami menghadapi situasi-situasi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk aktivitas jemaat Tuhan, keluar masuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis perdagangan mereka. Tuhan, Engkau yang akan melawat, Tuhan yang akan memakai usaha perdagangan mereka pun menjadi jalan, menjadi jembatan untuk mengabarkan Injil keselamatan itu. Berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini harus belajar dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Tuhan, Engkau tolong para orang tua, beri kesabaran kepada mereka ya Tuhan, untuk membimbing anak-anak mereka yang belajar dari rumah. Engkau juga yang akan memberikan kesabaran ya Tuhan, tetap sukacita yang penuh kepada anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, dalam seluruh aktivitas yang dilakukan, dalam seluruh hal yang dikerjakan ya Tuhan, untuk pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Tuhan, Engkau yang akan memakai gereja-Mu dalam situasi yang seperti ini ya Tuhan, tetap memberikan pembinaan-pembinaan, pengajaran rohani kepada jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang setia di dalam segala hal mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar menjadi pelaku firman, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.